Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk perkuliahan fisika dasar ya, atau praktikum fisika dasar satu ya, fisika dasar satu. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya, yaitu pembahasan pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai usaha ya, atau kerja. Usaha atau kerja, kemudian kita juga sudah membahas yang namanya gaya konservatif dan gaya non konservatif. Jadi gaya konservatif itu adalah gaya yang kalau dia dikerjakan pada suatu benda di lintasan yang tertutup, maka usaha yang dikerjakannya itu adalah nol ya. Atau jika suatu gaya konservatif bekerja pada suatu benda, besarnya kerja yang dilakukan atau usaha yang dilakukan itu bergantung pada lintasan. Ya, contohnya gaya konservatif itu adalah gaya gravitasi ya. Kemudian kita juga sudah membahas yang namanya gaya non konservatif. Gaya non konservatif itu adalah gaya yang kalau dia dikerjakan pada sebuah benda kemudian menempuh lintasan tertutup, maka kerjanya itu tidak sama dengan nol atau usahanya itu tidak sama dengan nol. Kemudian kerja yang dilakukan pada benda itu dia bergantung pada lintasan. Itu adalah gaya-gaya non konservatif. Contohnya adalah gaya gesek ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai usaha dan energi ya. Terutama hubungannya nih, bagaimana hubungan antara usaha dan energi ya. Usaha dan energi ini walaupun satuannya sama-sama joule, tapi dia memiliki konsep yang sangat berbeda ya secara fisis ya. Nah, pada pembahasan dinamika di video-video yang sebelumnya, kita sudah mempelajari hubungan antara percepatan dengan resultan gaya yang dikerjakan pada benda ya. Itu diatur oleh hukum Newton 2 ya, hukum 2 Newton. Yang bilang bahwa kalau kita memiliki sebuah benda bermasa M, kemudian pada benda itu dikerjakan gaya sebesar F ya, maka pada benda tersebut itu akan mengalami percepatan sebesar A. Nah, percepatan yang dialami oleh benda itu bakal sebanding dengan besarnya resultan gaya. Semakin besar resultan gaya, maka percepatan yang dialami oleh benda itu bakal semakin besar, ya. Tapi percepatan ini dia berbanding terbalik dengan massa. Artinya, semakin besar massa suatu benda, itu justru percepatannya adalah semakin kecil. Jadi A sama dengan sigma F dibagi M. Atau bisa kita tulis F adalah M dikali A. Nah, A ini kan percepatan ya. Percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan. Ya, jadi perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi A sama dengan dv dt ya. Nah, A sama dengan dv dt. Dv dt ini bisa kita kali dengan sebuah bilangan yang nilainya sama dengan 1 ya kan. Kalau sebuah bilangan dikali dengan 1 kan tidak merubah nilainya ya. Misalkan 300 dikali 1 ya tetap 300. Jadi dv dx dikali 1 ya tetap dv dt dikali 1 ya tetap dv dt. Nah, 1 ini kan bisa didefinisikan sebagai 5/5, 3/3 gitu ya. Apel per apel misalkan gitu. Bisa juga kita tulis dx per dx. Jadi kita bisa kalikan dia dx per dx, tapi dx per dx-nya kita pisah. Jadi dx yang di bawah sama dv, yang ini sama dt. Jadi dv per dx kali dx per dt. Ya. Nah, si dx per dt ini itu kan mungkin kita udah tahu bahwa itu adalah laju perubahan posisi ya, atau perubahan posisi terhadap waktu, yaitu kecepatan alias v. Jadi dx per dt ini sama dengan v sebetulnya ya. Jadi A ini bisa kita tulis dx per dt-nya itu jadi v, kemudian dikali dengan dv dx. Jadi A sama dengan v dv dx ya. Kalau kita masukkan A sama dengan v dv dx ini ke persamaan yang atas, F sama dengan MA, maka persamaannya jadi F sama dengan mv dv dx ya. Karena A-nya kita ganti menjadi dv dx. Nah, dx-nya bisa kita tukar ke kiri, jadi dikali dengan F. Jadi bisa kita tulis F dx sama dengan mv dv. Nah, jika gaya yang dikerjakan pada benda ini tidak konstan ya,
Artinya dia berubah-ubah terhadap, katakanlah terhadap posisi ya. Artinya ketika si bendanya ini berubah posisinya, maka besarnya gaya juga berubah. Nah, jika itu kasusnya seperti itu, maka F ini merupakan fungsi terhadap X ya. Atau bisa kita tulis F itu sebagai fungsi X ya. Nah, maka bisa kita integralkan nih sebelah sini dan sebelah sini ya. Ini diintegralkan terhadap X dx, yang ini diintegralkan terhadap dv gitu ya. Jadi bisa kita tulis integral fx dx itu sama dengan integral mv dv. Nah, batas-batas integral fx dx karena dia dx ya terhadap dx atau terhadap perubahan posisi, maka batas-batasnya adalah posisi awal atau xi, x inisial ya, dan xf atau x final atau x akhir ya. Jadi batas-batas integral f dx itu adalah posisi awalnya dan posisi akhirnya. Nah, sedangkan kalau yang sebelah kanan ini kan diintegralkan terhadap dv, yaitu diintegralkan terhadap perubahan kecepatan. Berarti batas-batasnya adalah VI dan VF. VI itu artinya V inisial ya, kecepatan awal. Sedangkan VF itu adalah V final atau kecepatan akhir ya. V ya karena bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris V. Ya, jadi batas-batasnya adalah VI dan VF. Nah, ini kalau kita integralkan V dv diintegralkan, maka integral V dv itu kan sama dengan V kuadrat ya, pangkatnya tambah 1, kemudian ini bagi 2, jadi setengah V kuadrat ya. Jadi integral V dv itu adalah setengah V kuadrat. Nah, M-nya karena dia konstan, kita anggap konstan, jadi dikeluarin aja dari situ, dari pengintegralan. Jadi dapatnya adalah integral dari MV dv adalah M setengah V kuadrat. Nah, dengan batas-batas tadi ya, VI dan VF. Kalau kita masukkan batas-batasnya VI dan VF ke dalam persamaan ini, maka kita akan dapat setengah M VF kuadrat dikurang setengah M VI kuadrat ya. Jadi kita dapat integral f dx itu sama dengan setengah M VF kuadrat dikurang setengah M VI kuadrat ya. Nah, sekarang gini, integral f dx ini kan sudah didefinisikan di minggu yang lalu. Ini integral gaya terhadap perpindahan itu adalah integral gaya terhadap elemen perpindahan itu adalah kerja atau usaha ya. Jadi ini adalah W. Jadi kan ini adalah W-nya atau usahanya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, nah yang dibuletin nih setengah MV kuadrat itu merupakan definisi dari energi kinetik ya. Nah, energi kinetik itu diambil dari kata kinetis ya. Kinetis itu dari bahasa Yunani artinya dia bergerak ya. Artinya energi kinetik atau energi kinetis itu adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda yang sedang bergerak ya. Jadi benda yang bergerak itu benda yang memiliki energi kinetik ya. Benda yang memiliki energi kinetik pasti sedang bergerak. Nah, ciri dari benda yang bergerak itu dia memiliki kecepatan V ya, bergantung pada V. Nah, artinya apa? Artinya semakin besar kecepatan sebuah benda, itu energi kinetiknya semakin besar. Ya, ibaratnya kalau kamu digampar gitu ya sama pasangan kamu misalkan ya. Dengan kecepatan yang lebih tinggi pasti terasa lebih sakit ya. Ya karena dia membawa energi kinetik yang lebih besar gitu. Nah, jadi dia bergantung pada kecepatan ya. Jadi K sama dengan setengah MV kuadrat. Selain bergantung pada kecepatan, dia juga bergantung pada massa ya. Kamu kalau digampar sama orang yang tangannya kecil dan orang yang tangannya besar, tentu saja lebih sakit digampar oleh orang yang tangannya besar karena massanya dia lebih besar. Maksudnya dengan kecepatan yang sama ya. Nah, itu. Jadi ini adalah definisi dari energi kinetik. K sama dengan setengah MV kuadrat. K sama dengan setengah MV kuadrat nih. Nah, ini coba dilihat. Setengah MVF kuadrat dikurang setengah MVI kuadrat. Kecepatan VF kuadrat itu artinya kecepatan akhir kuadrat ya. VI kuadrat itu artinya kecepatan awal kuadrat. Jadi ini setengah MV itu energi kinetik. Jadi ini adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Ya, jadi W sama dengan KF min KI ya.
KF itu artinya energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Atau berarti kan itu perubahan energi kinetik ya. Berarti bisa kita tulis sebagai delta. Jadi W sama dengan delta K. Nah, ini adalah teorema dari usaha energi kinetik. Jadi, besarnya usaha yang diberikan pada benda itu sama dengan perubahan energi kinetiknya ya. Nah, sekarang gini. Ya, kita bisa pahami ya secara fisis itu gini. Kalau misalkan ada sebuah benda yang diam di atas lantai yang licin gitu ya, kita anggap aja dia licin. Kalau diam artinya dia kecepatannya adalah 0. Kalau kecepatannya 0 itu artinya energi kinetiknya juga 0. Artinya dia tidak memiliki energi kinetik. Nah, kemudian kita dorong nih. Misalkan benda ini kita dorong. Kalau kita dorong benda ini, maka dia ada perubahan kecepatan kan ya. Tadinya dia diam, jadi ada kecepatannya. Artinya energi kinetiknya juga gitu. Tadinya energi kinetiknya 0, kemudian jadi ada energi kinetiknya. Nah, jadi ada pertambahan energi kinetik ya. Nah, energi itu datangnya dari mana? Energi itu datangnya dari orang yang mendorong. Ya, artinya usaha yang dikerjakan oleh orang yang mendorong balok ini itu sama dengan perubahan energi kinetiknya dengan catatan nggak ada gaya gesek ya. Usaha yang dikerjakan oleh orang yang mendorong itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jadi W sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta K. Gitu ya. Mari kita bahas sebuah contoh ya. Contoh 1. Katanya sebuah mobil bermasa 800 kg berkecepatan 20 meter per sekon berubah menjadi 10 meter per sekon. Nah, jika perubahan itu terjadi dalam waktu 10 meter, maka tentukan gaya yang dibutuhkan untuk merubah kecepatan tersebut. Sebenarnya ini bisa juga dikerjakan secara dinamika dan kinematika ya. Bisa juga, kita hitung dulu percepatannya. Kemudian kita masukkan hukum Newton dulu ya. Kita masukkan ke hukum Newton, bisa kita lakukan. Nah, tapi kita akan menggunakan usaha energi, teorema usaha energi. Jadi tadi kita sudah bahas yang namanya W itu sama dengan delta K, sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi KF dikurangi KI ya. Nah, kita anggap bahwa gayanya ini searah dengan perpindahan ya, tidak membentuk sudut. Jadi besarnya W itu bisa kita tulis sebagai langsung aja perkalian antara F kali S. Ya, sementara definisi dari energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Jadi kalau KF dikurangi KI, berarti setengah mvf kuadrat dikurang setengah mvi kuadrat ya. Setengah M ini kan bisa kan sama ya, sebelah sini ada setengah M, sebelah sini juga ada setengah M. Jadi dia boleh keluar tuh ya. Jadi setengah M-nya boleh di luar, sehingga yang di dalam tinggal VF kuadrat dikurangi VI kuadrat. Ya, ini adalah F kali S. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka yang diketahui di soal. F-nya ditanyakan, kemudian perpindahannya itu dalam waktu 10 meter, ya berarti ini 10. Setengah kali M itu 800. Ini kecepatan akhirnya adalah 10 VF, dan VI-nya adalah 20. Kecepatan awalnya adalah 20. Nah, tapi ini kebalik ya. Ini di pengetikannya ini kebalik, ini salah ketik nih. Ini harusnya yang sebelah sini adalah 10, yang sebelah sini adalah 20 ya. Karena akhirnya 10, awalnya 20. Kalau ini kebalik, ini kecepatannya bertambah. Harusnya kecepatannya adalah berkurang ya. Jadi ini ditukar. Ini 400, ini 100. Kan dari 20 kuadrat ke 10 kuadrat harusnya ya. Jadi ini kebalik nih. Harusnya adalah 100 dikurangi 400. Yang mana itu sama dengan min 300 ya harusnya ya. Min 300 dikali 40, jadi jawabannya adalah min 12.000. Jadi ini jawaban yang betul adalah min 12.000. Nah, kenapa min? Kenapa min? Karena dia memperlambat benda nih gayanya. Tadinya gayanya adalah 20, dia menjadi 10. Artinya dia memperlambat benda. Kalau memperlambat benda, artinya gayanya ini berlawanan dengan perpindahannya ya. Berlawanan dengan perpindahannya, berarti dia bernilai negatif. Mari kita lihat contoh yang selanjutnya ya. Contoh 2. Contoh 2. Sebuah gaya F dikerjakan pada sebuah benda bermassa M sehingga benda berpindah sejauh X.
Tunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut sama dengan perubahan energi kinetiknya. Sebenarnya ini kita akan menurunkan rumus yang tadi lagi sih. Tapi kita menggunakan dinamika ya, yaitu hukum Newton itu tadi. Nah, berdasarkan hukum Newton bahwa A itu sama dengan F per M ya. Percepatan itu sebanding dengan gaya tapi berbanding terbalik dengan massa. Nah, dengan menggunakan persamaan kinematika yang GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan, persamaan yang kedua bahwa VF kuadrat itu sama dengan VI kuadrat ditambah 2AX. Kecepatan akhir dikuadratkan itu sama dengan kecepatan awal dikuadratkan ditambah 2AX. Nah, nilai A-nya kita bisa masukkan dari sini. A sama dengan F per M. Jadi, bisa kita tulis bahwa VF kuadrat itu sama dengan VI kuadrat ditambah 2F per M dikali X ya. Nah, ini bisa kita bagi dua semuanya ya. Sebelah sini kita bagi dua, sebelah sini kita bagi dua. Atau gini deh, ini kan gini, Fx ini kan kerja ya atau usaha ya. Kita kan ingin membuktikan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan perubahan energi kinetiknya. Berarti kan Fx ini adalah kerja nih. Berarti kita tinggal buang 2 sama M-nya. Berarti 2-nya, berarti semua persamaan ini kita kali aja. Kalau ini 2 di atas, kali 2 di bawah. Kalau ini M di bawah, kali M di atas. Berarti semua ruas kita kali dengan M per 2. Ya. Kalau semua ruas dikali M per 2, maka ini jadinya M per 2 VF kuadrat. Ini jadinya M per 2 VI kuadrat. Ini dikali M per 2 kan habis, tinggal Fx ya. Nah, Fx itu kan sebenarnya integral dari f dx. Ya, integral dari f dx dan Fx. Nah, ini M per 2 VF kuadrat, ini sebenarnya kan bisa juga kita tulis seperti ini ya. Setengah MV F kuadrat gitu. Ini sebenarnya kan adalah definisi dari energi kinetik ya. Jadi ini adalah energi kinetik akhir, ini adalah energi kinetik awal. Yang energi kinetik awalnya kita tukar ke kiri jadi min. Makanya di sini jadi min. Jadi integral f dx, kan Fx itu sama dengan integral f dx, itu artinya adalah usaha sama dengan setengah MVF kuadrat akhir dikurangi setengah MVI kuadrat awal. Jadi W sama dengan delta K. Itu delta ya, yang tanda tanya. Ini nggak tahu kenapa kayak gitu. Harusnya itu delta. Delta K. Jadi terbukti ya bahwa kerja itu sama dengan perubahan energi kinetik. Kita menggunakan kinematika dan dinamika ya. Nah, kita bahas satu contoh lagi ya supaya memperjelas. Sebuah peluru bermassa 10 gram itu dia memiliki kecepatan 200 meter per sekon, jadi sangat cepat gitu ya. Ditembakkan pada sebuah karung pasir. Nah, jadi peluru dengan kecepatan tinggi ditembakkan ke karung pasir. Karung pasir aja ditembak ya, masa kamu enggak? Nah, peluru itu menembus ke dalam karung pasir ya. Ke dalam karung pasir sampai kedalaman 20 cm. Artinya ada perpindahan tuh. Ketika dia memasuki karung pasir ada perpindahan sebesar 20 cm atau 0,2 meter ya. Nah, tentukan besar tahanan karung pasir, artinya gayanya ya. Seberapa besar gaya tahanan dari karung pasir sehingga peluru itu yang tadinya 200 meter per sekon sampai berhenti kan? Ya, sampai akhirnya berhenti. Nah, berapa gayanya? Nah, ini kita bisa gunakan teorema usaha energi kinetik yang tadi. Bahwa besarnya usaha oleh tahanan oleh karung pasir itu sama dengan perubahan energi kinetik dari peluru ya. Artinya W sama dengan energi kinetik akhir Kf dikurangi energi kinetik awal atau Ki. W-nya bisa kita tulis sama dengan F kali S, artinya itu adalah setengah MVF kuadrat dikurangi setengah MVI kuadrat ya. Ini sama seperti tadi yang contoh 1, setengah M-nya boleh kita keluarkan dari kurung. Jadi yang tersisa di kurungan tinggal VF kuadrat dikurangi VI kuadrat ya. Itu sama dengan F kali S. S-nya kita masukkan, perpindahannya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Masanya adalah 10 gram. Ini dirubah ke kilogram ya, berarti dibagi 1000 alias 0,01. Nah, kemudian kecepatan akhirnya VF-nya kan dia menembus peluru tuh ya. Peluru menembus karung pasir sampai kedalaman 20 cm. Artinya apa? Artinya setelah 20 cm pelurunya berhenti. Kalau pelurunya berhenti, berarti kan kecepatan akhirnya adalah 0 ya. Jadi VF-nya adalah 0. Jadi 0 kuadrat tetap 0.
Kemudian dikurang VI. VI kuadrat itu artinya kecepatan awal. Kecepatan awalnya yang ini 200 meter per sekon. Kalau kita masukkan angkanya, F kali 0,2 sama dengan setengah kali masanya jadi 0,01 ya. 0,01 ini kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya adalah 200. Dikuadratin jadinya adalah 40.000. 0,01 dikali setengah itu adalah 0,05 ya. Ini 0 dikurangi 40.000 jadinya min 40.000. Min 40.000 dikali 0,005 itu adalah min 200 ya. Sehingga kita dapat besarnya F itu adalah min 200 dibagi 0,2, yaitu hasilnya adalah min 1000 Newton. Nah, coba lihat ini gayanya tandanya min ya. Tandanya min. Tandanya min ini berarti dia menghambat dari gerakan benda. Ya kan gaya tahanan, gaya gesek ya. Gaya gesek antara peluru dengan karung pasir. Nah, gaya gesek itu kan selalu berlawanan dengan kecenderungan gerak benda. Artinya dia bernilai negatif. Makanya dia bernilai negatif gitu hasilnya. Gitu ya. Sekarang kita lanjut membahas mengenai energi potensial. Energi potensial itu diasosiasikan dengan posisi sebuah benda di dalam sistem ya. Jadi energi potensial benda itu adalah sifat dari sistemnya, bukan dari bendanya. Jadi dia dimiliki oleh sistem. Jadi sebuah benda dikatakan memiliki energi potensial itu tergantung sistemnya apa dulu gitu. Nanti kita akan bahas ke situ. Nah, sebuah sistem adalah kumpulan dari benda atau partikel yang saling berinteraksi melalui gaya ya. Satuan dari energi potensial itu sama dengan satuan dengan usaha, sama dengan satuan energi kinetik ya. Itu adalah Joule ya. Energi potensial itu ada beberapa macam ya. Ada energi potensial gravitasi, artinya kalau energi potensial gravitasi bumi, artinya dia itu bergantung pada, kan tadi udah dijelaskan bahwa yang namanya energi potensial itu bergantung pada posisinya pada sebuah sistem. Berarti kalau yang namanya energi potensial gravitasi bumi, itu energi yang dimiliki oleh sebuah benda tergantung pada posisi benda itu terhadap permukaan bumi ya, atau terhadap pusat bumi gitu. Ada juga energi potensial pegas ya. Kalau energi potensial pegas itu bergantung pada simpangannya. Ya, nanti ada juga satu lagi adalah energi potensial listrik. Tapi di video kali ini kita hanya akan membahas dua aja, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Energi potensial listrik nanti dibahas di fisika dasar 2 ya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu yang namanya energi potensial gravitasi konstan ya. Apa itu energi potensial gravitasi konstan? Jadi yang namanya percepatan gravitasi itu sebenarnya tidak konstan ya. Dia itu adalah fungsi terhadap jarak terhadap pusat bumi. Semakin jauh dari pusat bumi, percepatan gravitasi itu seharusnya semakin kecil. Nah, tapi untuk perpindahan benda-benda yang nggak terlalu jauh ya, misalkan dari lantai 1 sebuah rumah sampai lantai 3 gitu kan ya. Ya, itu bisa kita anggap percepatan gravitasinya nggak terlalu berubah terlalu jauh lah. Jadi kita bisa anggap itu dia konstan. Nah, bayangkan ada sebuah benda bermasa M ditarik oleh sebuah gaya ya F sehingga dia naik ke atas. Nah, ketika dia ditarik naik ke atas, itu ada perubahan energi potensial yang dialami oleh benda tersebut. Nah, perubahan energi potensial yang dialami benda ketika dia berpindah dari posisi awal ke posisi akhir itu adalah sama dengan kerja atau usaha yang dilakukan oleh gaya F ini terhadap benda ya. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini. Delta U sama dengan W kali F WF ya. Kerja oleh gaya F gitu. Nah, delta U sama dengan integral dari F ds ya. Nah, F ds ini kan elemen dari perpindahan ya, di mana di sini perpindahannya adalah H. Nah, jadi delta U itu adalah, nah, sekarang gini, untuk mengangkat benda ini sejauh H ya, seminimal-minimalnya kita harus memberikan gaya yang melawan gaya beratnya. Ya, kalau gaya yang kita berikan tidak lebih besar dari gaya berat, ya nggak keangkat bendanya. Ya, jadi seminimal-minimalnya untuk mengangkat benda ini dengan kelajuan konstan atau dengan kecepatan konstan, maka kita harus memberikan gaya yang sama dengan gaya beratnya.
Kalau gaya beratnya itu menuju ke bawah, sebenarnya bukan ke bawah, istilah yang lebih tepat adalah ke pusat bumi ya. Karena bawah, atas, kanan, kiri itu kan relatif ya. Jadi yang lebih tepat adalah ke pusat bumi. Eh ini ada gaya berat ke pusat bumi, kita harus memberikan gaya yang berlawanan dengan gaya berat. Kalau gaya berat itu adalah mg, maka gaya yang kita berikan itu adalah min mg ya. Jadi kita dapat bahwa delta U sama dengan min. Nah, integral dari ds itu kan berarti S ya. Integral dari elemen perpindahan ya perpindahan. Nah, perpindahannya ke arah atas nih, ke arah sumbu Y positif. Atau kita bilang aja ke arah ketinggian H gitu ya. Jadi kita bisa ganti integral ds itu sama dengan H ya. Jadinya itu adalah MGH. Nah, delta U itu sama dengan min MGH. Nah, suku MGH dari persamaan tersebut merupakan besarnya energi potensial gravitasi konstan. Jadi energi potensial gravitasi itu besarnya adalah MGH. Nah, sekarang gini. Ini bisa kita tulis begini ya. Atau kita lanjut aja dulu. Nanti kita balik lagi ke sini. Ya. Energi potensial itu ibaratnya adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda ketika bendanya terangkat. Ya, ketika kamu mengangkat suatu benda dari lantai ke atas, itu artinya kamu memberikan energi potensial pada benda tersebut. Artinya pada benda tersebut ada perubahan energi potensial yang tadinya nggak ada menjadi ada gitu, atau yang tadinya kecil menjadi besar gitu. Nah, berarti kan kalau yang namanya usaha ya, yang namanya usaha itu kan berarti kan gaya dikali dengan perpindahan ya. Kalau misalkan gayanya itu minimal sama dengan gaya gravitasi, berarti kan mg ya, berarti mg kali perpindahannya adalah h. Jadi energi potensial itu adalah mgh ya. Contohnya ketika kamu mengangkat benda seperti ini ya, ketika kamu mengangkat benda dari bawah ke atas, maka kamu memberikan energi potensial pada bendanya, sehingga bendanya yang tadinya tidak memiliki energi potensial, katakan begitu ya, menjadi memiliki energi potensial. Nah, ini cara mengangkat benda yang benar ya. Jadi nggak boleh bungkuk nih, kita harus duduk ke bawah supaya nggak sakit punggung. Nah, sekarang gini, gaya gravitasi ini adalah gaya konservatif, udah dibahas di video yang sebelumnya ya, gaya konservatif. Nah, gaya konservatif itu kalau kita lihat ketika kita kerjakan pada sebuah benda itu, ketika gaya konservatif dikerjakan pada sebuah benda, itu delta U-nya itu adalah min MGH. Artinya apa? Dia mengurangi energi potensialnya. Ya, ketika gaya konservatif dikerjakan pada sebuah benda, maka dia mengurangi energi potensial. Kenapa? Karena ini kan delta U ya. Delta U ini adalah, atau min MGH ini adalah gaya yang dikerjakan oleh gaya F ya. Ketika dia berpindah dari bawah ke atas. Ya, ketika dia berpindah dari bawah ke atas, maka dia nilainya min MGH. Nah, perpindahannya dia ke atas, gayanya dia ke bawah. Artinya dia itu mengurangi, artinya si gaya gravitasi ini memberikan memberikan kerja yang nilainya negatif ya, ketika bendanya itu berpindah dari bawah ke atas ya. Sedangkan ketika dia berpindah dari atas ke bawah ya, kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini bernilai positif, tapi energi potensialnya berkurang ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu mengurangi energi potensial, atau bisa kita tulis bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya konservatif itu mengurangi energi potensialnya ya. Nah, adalah penting dalam membahas energi potensial gravitasi itu membahas mengenai titik acuan ya. Nah, tempat di mana energi potensial gravitasi bernilai 0 itu harus dipilih untuk setiap problem ya. Nah, pemilihannya itu bebas karena bergantung pada energi potensial yang merupakan kuantitas penting ya. Perubahannya nih yang penting. Perubahan energi potensial. Jadi, energi potensial sendiri itu nggak artinya gini, dia itu relatif terhadap sistem. Nah, jadi sistemnya apa dulu ya? Ketika kita memiliki sebuah, katakanlah gelas gitu ya, karena di depan saya lagi ada gelas di atas meja ya. Kita katakan bahwa gelas itu memiliki energi potensial.
kalau apa? Kalau sistemnya adalah antara gelas dan lantai, ya. Jadi kalau energi potensial gravitasi bernilai nolnya itu di lantai, maka gelas yang ada di meja itu artinya dia memiliki ketinggian, artinya dia memiliki energi potensial. Tapi kalau saya pilih meja sebagai titik acuan di mana energi potensial adalah nol, maka gelas ini energi potensialnya adalah nol, ya. Jadi gelas ini energi potensialnya nol atau tidak nol, ya tergantung pada titik acuannya apa dulu. Kalau titik acuannya adalah meja, maka dia tidak memiliki energi potensial. Tapi kalau titik acuannya adalah lantai, itu dia memiliki energi potensial. Nah, biasanya titik acuan nol itu permukaan bumi ya, supaya gampang aja. Dapat tempat lain yang disarankan oleh soal ya, itu tergantung soalnya gimana. Nah, itu ya mengenai kerja dan hubungannya dengan energi ya. Energinya itu adalah energi kinetik dan energi potensial. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai suatu konsep yang sangat penting ya pada bab usaha dan energi ini, yaitu mengenai konservasi energi. Atau mungkin kalau waktu sekolah dulu, waktu SMP atau SMA, kalau pernah belajar yang namanya hukum kekekalan energi mekanik ya. Nah, energi mekanik itu sendiri merupakan gabungan antara energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh sebuah benda. Jadi yang namanya energi mekanik itu adalah energi yang berkaitan dengan gerak dan posisi sebuah benda ya. Energi yang berkaitan dengan gerak itu adalah energi kinetik, energi yang berkaitan dengan posisi itu adalah energi potensial. Jadi energi mekanik itu adalah gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Nah, berdasarkan ya teorema usaha energi kinetik bahwa W itu sama dengan delta K ya. Sekarang gini, kalau kita memiliki sebuah benda ya, misalkan katakanlah balok gitu. Kita memiliki sebuah benda, maka benda ini bisa dikenakan gaya ya pada benda ini. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda ya, ada gaya 1, gaya 2, gaya 3 gitu ya. Gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda itu dapat merupakan gaya konservatif ataupun gaya non-konservatif. Maka kerja total yang dilakukan atau usaha total yang dilakukan pada benda itu adalah gabungan. Gabungan antara gaya kerja oleh atau usaha oleh gaya konservatif dan juga usaha oleh gaya non-konservatif ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Kan gaya itu gabungan antara gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Artinya, usaha atau kerja yang dilakukan pada benda itu merupakan gabungan antara usaha konservatif ditambah dengan usaha oleh gaya non-konservatif ya. Nah, jadi bisa kita tulis seperti itu. Integral F konservatif ds ditambah integral F non-konservatif ds. Ya. Nah, barusan sudah kita bahas. Ini usaha oleh gaya non-konservatif itu mengurangi energi potensial. Ya. Jadi, bisa kita tulis sebagai min delta U. Ya. Jadi, usaha oleh gaya konservatif itu sama dengan min delta U. Nah, jadi bisa kita tulis W total kan gini ya, usaha total yang dikerjakan pada benda sama dengan usaha oleh konservatif ditambah oleh usaha oleh gaya non-konservatif. Usaha oleh gaya konservatif itu mengurangi energi potensial. Jadi bisa kita tulis sebagai min delta U ya ditambah usaha oleh non-konservatif ya. Nah, usaha total yang dilakukan oleh semua gaya konservatif dan non-konservatif pada sistem itu sama dengan perubahan energi kinetik sistem. Ya, W sama dengan delta K. Ya, ini sudah dibahas tadi, teorema usaha energi. Artinya W itu sama dengan delta K. Nah, W-nya ini adalah gabungan antara usaha oleh gaya konservatif ditambah usaha oleh gaya non konservatif. Usaha oleh gaya konservatifnya itu sama dengan pengurangan energi potensial min delta U. Ya, min delta U ditambah W non konservatif. Jadi bisa kita masukkan nih min delta U ditambah W non konservatif, masukkan ke sini. Jadinya kita dapat min delta U ditambah W non konservatif itu sama dengan delta K. Nah, kalau min delta U-nya kita pindah ke kanan, jadi usaha oleh gaya non konservatif itu sama dengan delta K min delta U pindah ke kanan jadi plus delta U ya. Jadi delta K ditambah delta U. Delta K itu adalah perubahan energi kinetik, sedangkan delta U itu adalah perubahan energi potensial.
Nah, sedangkan kan energi kinetik ditambah energi potensial itu energi mekanik. Jadi bisa kita tulis usaha oleh gaya non-konservatif itu sama dengan perubahan energi kinetiknya ditambah dengan perubahan energi potensialnya. Atau bisa kita tulis usaha oleh gaya non-konservatif itu sama dengan perubahan energi mekaniknya. Ya, jadi energi mekanik total. Oh, ini enggak ya. Energi mekanik total itu gabungan antara energi kinetik dengan energi potensial. Jadi ketika terdapat gaya non-konservatif, artinya ada kerja atau ada usaha oleh gaya non-konservatif, maka energi mekanik dari sistem itu tidak tetap. Artinya ada delta, artinya ada perubahan, ya. Nah, usaha yang dilakukan oleh semua gaya non-konservatif itu sama dengan perubahan energi mekanik sistem, ya. Nah, sekarang itu ya teorema usaha energi. Nah, sekarang bagaimana untuk suatu kasus khusus ya? Untuk suatu kasus khusus di mana gaya-gaya yang bekerja itu adalah gaya-gaya konservatif aja. Artinya kerja atau usaha oleh gaya non-konservatif itu sama dengan nol ya. Artinya apa? Contohnya adalah kalau di kehidupan nyata contohnya suatu gerakan ketika gaya gesek diabaikan atau dianggap nggak ada ya. Itu artinya misalkan gini, benda jatuh dari atau apa? Buah jatuh dari pohon. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Kecuali kalau pohonnya ada di atas sungai, buahnya jauh jauh jatuhnya. Oke, nah ketika buah jatuh dari pohonnya ya, itu ada gaya gesek sebenarnya ya antara si buah itu dengan udara. Nah, kenapa buahnya jatuh? Karena dia ditarik oleh gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya konservatif ya. Nah, sedangkan gaya gesek antara buah dengan udara itu adalah gaya non konservatif. Tapi kalau kita anggap gaya geseknya itu nggak ada ya, kalau kita anggap gaya geseknya nggak ada, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut atau pada buah tersebut itu adalah gaya konservatif aja karena hanya ada gaya gravitasi. Nah, itu adalah kasus khusus ya, di mana gaya oleh non konservatifnya itu adalah nol. Maka kita masukkan ke persamaan yang tadi bahwa usaha oleh gaya non konservatif itu sama dengan perubahan energi mekanik sama dengan delta EM. Karena usaha oleh non konservatif gaya non konservatifnya itu sama dengan nol, maka delta EM-nya itu sama dengan nol. Artinya energi kinetiknya juga nol, perubahan energi kinetiknya nol, perubahan energi potensialnya juga nol. Artinya tidak ada perubahan energi kinetik. Ini bukan berarti energi kinetiknya nol dan energi potensialnya nol ya. Bisa jadi energi kinetiknya tidak nol, bisa jadi energi potensialnya tidak nol. Tapi kalau dijumlah dia tetap nol, gitu ya. Tapi kalau secara total delta EM dia tetap nol. Artinya tidak ada perubahan energi mekanik. Nah, ini disebut dengan konservasi energi mekanik ya. Jadi hukum kekekalan energi mekanik. Jadi selama tidak ada gaya-gaya non konservatif, WNK-nya sama dengan nol, maka energi mekanik sistem itu adalah tetap. Artinya perubahannya itu adalah nol ya. Jadi kalau kita tulis seperti ini, kan delta K itu artinya kan KF dikurangi KI ya. Energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Sedangkan delta U itu adalah UF dikurangi UI ya. Energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Jadi bisa kita tulis kalau min KI dan min UI-nya kita pindah ke kiri, jadinya adalah seperti ini. KI tambah UI sama dengan KF tambah UF ya. Energi kinetik awal ditambah energi potensial awal sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Energi kinetik tambah energi potensial kan energi mekanik. Jadi energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir ya. Sekali lagi ya, yang namanya hukum konservasi energi mekanik itu bunyinya adalah ketika usaha oleh gaya non konservatif itu sama dengan nol, maka tidak ada perubahan energi mekanik. Artinya energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Artinya energi kinetik awal ditambah energi potensial awal sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Ilustrasinya seperti ini ya. Ketika ada seseorang yang jatuh misalkan dari sebuah ketinggian tertentu, ya. Tapi tenang, dia dihalangi oleh seember air. Yang mana nggak ngaruh ya. Nah, coba lihat.
ketika dia di sebuah ketinggian tertentu, ya, dia memiliki energi potensial, katakanlah 10.000 gitu ya. Energi potensialnya adalah 10.000. Nah, ketika dia mulai jatuh, dia itu tidak memiliki kecepatan atau tidak memiliki kelajuan. Artinya apa? Artinya energi kinetiknya juga nggak ada, ya artinya nol. Nah, tapi energi mekaniknya berapa? Kalau kita jumlah antara energi potensial dengan energi mekanik, atau sorry, karena energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik ya. Jadi kalau kita jumlah nih, energi potensial akhirnya energi potensialnya ditambah dengan energi kinetiknya itu sama dengan 10.000 ya. Kemudian dia mulai jatuh. Ketika dia mulai jatuh ke bawah ya, ketinggiannya itu kan berkurang. Ya, ketinggiannya berkurang sehingga energi potensialnya juga berkurang. Tapi orang ini yang tadinya kecepatannya adalah nol, ketika dia mulai jatuh, kecepatannya bertambah. Artinya adalah apa? Artinya energi kinetiknya bertambah. Nah, di sini kelihatan ya, ada perubahan energi potensial, ada perubahan energi kinetik, ada. Nah, ini kondisinya gaya geseknya nol ya. Tidak ada gaya-gaya non konservatif. Kita anggap tidak ada gesekan antara orang ini dengan udara. Nah, kita lihat perubahan energi potensial ada, tadinya 10.000 jadi 7.500. Perubahan energi kinetik juga ada, tadinya 0 jadi 2.500. Tapi kalau kita jumlah 7.500 ditambah 2.500 kan tetap 10.000. Ya, jadi di atas dia energi mekanik 10.000, di sini juga tetap 10.000. Ketika dia ke bawah lagi, energi potensialnya berkurang jadi 5.000, tapi energi kinetiknya bertambah jadi 5.000. Kalau dijumlah ya tetap 10.000. Ketika dia turun ke bawah lagi, energi potensialnya tinggal 2.500, energi kinetiknya bertambah 7.500. Jadi delta EP ada, delta K juga ada, delta U ada, delta K juga ada. Tapi kalau dijumlah tetap 10.000 lagi. Nah, ketika dia di bawah, energi potensialnya habis, energi kinetiknya maksimal 10.000. Jadi 10.000 tambah 0 ya tetap 10.000 lagi. Jadi ketika tidak ada gaya gesek, penjumlahan energi potensial dan energi kinetik di setiap titik itu adalah tetap, yaitu 10.000. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai energi potensial yang lain, yaitu energi potensial pegas. Walaupun dikatakan energi potensial pegas, ini bukan hanya berlaku pada pegas ya. Ini berlaku pada semua benda yang memiliki sifat elastisitas, yaitu sifat di mana ketika sebuah benda diberikan gaya, dia bentuknya berubah, tapi ketika gaya yang diberikan itu dihilangkan, maka bentuknya dia bakal kembali ke bentuk semula, yaitu namanya sifat elastisitas. Nah, energi potensial pegas itu energi yang dimiliki oleh benda ketika dia berada pada suatu sistem gitu ya, di mana ketika dia ditarik, ketika tarikannya atau gayanya itu dilepas, dia akan kembali ke posisi semula gitu ya. Nah, di sini ada konsep yang namanya simpangan. Simpangan itu adalah perpindahan atau perubahan atau jarak ya, jarak antara posisi setimbang benda dengan posisi benda saat itu gitu. Jadi ketika ini belum ditarik nih baloknya, dia ada di posisi ini. Kemudian kita tarik balok ini ke kanan. Nah, sehingga ada perubahan posisi. Nah, perubahan posisi ini disebut dengan simpangan. Nah, energi potensial itu bergantung pada simpangan. Artinya semakin besar perubahan posisi atau delta X ya. Kan ini X awal sama dengan 0, ini X-nya pada saat tertentu gitu. Semakin besar delta X-nya atau semakin besar simpangannya, maka energi potensialnya juga semakin besar. Kamu kalau main ketapel ya, semakin ditarik batunya ke belakang, kan ketika dilepas dia bergeraknya semakin cepat. Artinya semakin ditarik dia ke belakang, itu dia mengandung energi yang semakin besar gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi gitu ya, energi potensial itu bergantung pada simpangan. Simpangan semakin besar, kuadratik lagi. Simpangannya semakin besar secara kuadrat, maka secara kuadratik energi potensialnya juga bakal semakin besar. Nah, yang kedua itu bergantung pada konstanta pegas. Nah, konstanta pegas ini menggambarkan seberapa sulit sebuah pegas itu untuk diregangkan. Semakin besar konstanta pegasnya, maka semakin sulit pegas itu diregangkan, ya. Tapi ini masuk akal juga, semakin sulit diregangkan, tapi ketika sudah meregang dia memiliki energi potensial yang lebih besar gitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke persamaan konservasi energi mekanik tadi atau hukum kekekalan energi mekanik tadi, kan gitu ya.
Hukum kekalahan energi mekanik itu artinya energi kinetik awal tambah energi potensial awal itu sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir gitu ya. Nah, tapi energi potensialnya itu adalah gabungan ya. Gabungan antara energi potensial gravitasi dengan energi potensial pegas. Kalau dia sistemnya ada pegas dan ada perubahan ketinggian gitu. Maka seperti ini. Jadi setengah MV 1 kuadrat ditambah MVI kuadrat ditambah MGHI ditambah setengah KXI kuadrat sama dengan setengah MVF kuadrat ditambah MGHF ditambah setengah KXF kuadrat. Kalau dia bentuknya kayak gini sih nggak ada perubahan energi potensial gravitasi sebenarnya ya. Kalau dia mendatar seperti ini. Kalau misalkan dia nanti pegasnya di bidang miring, nah baru ada perubahan energi potensial, ada juga perubahan energi kinetik. Ada perubahan energi potensial gravitasi, ada juga perubahan energi potensial pegas. Nah, kita lanjut dengan contoh soal ya. Nah, sebuah kereta roller coaster ya, atau mainan kereta roller coaster karena ukurannya kecil, bermasa 1 kilogram meluncur pada rel yang ketinggiannya berubah-ubah. Tadinya ketinggiannya 80 cm, kemudian di B itu ketinggiannya 0, kemudian di C itu ketinggiannya adalah 50 cm. Kelajuan kereta ketika dia ada di titik A itu 2 meter per sekon. Jika gaya gesekan diabaikan, tidak ada gaya gesek ya. Tidak ada gaya gesek artinya tidak ada gaya-gaya non-konservatif. Tidak ada gaya non-konservatif artinya energi mekaniknya adalah tidak berubah. Artinya energi mekaniknya adalah konstan. Di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya. Ditanyakan, tentukan kelajuan kereta di titik B, artinya di bawah ini ya. Nah, karena tidak ada gaya gesek, maka atau gaya non konservatifnya sama dengan 0, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya. Bahwa ketika W non konservatif itu kan sama dengan perubahan energi mekanik sama dengan delta M. Ya, ketika W non konservatifnya itu adalah 0, maka delta M-nya sama dengan 0, artinya delta K tambah delta U itu sama dengan 0, artinya K awal ditambah U awal itu sama dengan K akhir ditambah U akhir. Di sini adalah hukum kekekalan energi mekanik ya. Nah, awalnya itu adalah di A, di mana ketinggiannya adalah HA gitu ya, yang mana 80 cm atau 0,8 meter. Kemudian posisi akhirnya adalah di B ya, di mana ketinggiannya adalah 0 ya. Sehingga energi potensial di B atau MGHB itu sama dengan 0 ya. Kita tulis dulu deh. KA ditambah UA sama dengan KB ditambah UB ya. Kita masukkan rumusnya untuk energi kinetik setengah MV kuadrat, untuk energi potensial itu adalah MGH, karena di sini yang berlaku adalah energi potensial gravitasi yang berubah ya. Jadi setengah MVA kuadrat ditambah MGHA itu sama dengan setengah MVB kuadrat ditambah MGHB. Karena ketinggian di B itu sama dengan 0, kalau 0 kan dikali berapa aja dia bakal tetap 0 ya. Jadi sebelah sini dia jadi 0. Jadi setengah VA kuadrat ditambah GHA itu sama dengan setengah VB kuadrat ditambah 0. Nah, jadi setengah VA-nya tadi udah diketahui. Nah, sebentar. Ini M-nya ada di semua ruas kan? Ada di semua ruas sehingga bisa dicoret nih M-nya. Jadi tersisa setengah VA kuadrat ditambah GHA sama dengan setengah VB kuadrat ditambah 0 ya. Karena M-nya semua dicoret. Nah, kemudian baru kita masukkan VA-nya itu adalah 2 meter ya ketika dia di posisi A. Kemudian G-nya 9,8. HA-nya itu adalah ketinggian A yaitu 80 cm ya. 80 cm kalau kita bikin ke meter jadinya adalah 0,8 meter. Jadi ini adalah setengah kali 2 kuadrat kali 9 tambah 9,8 kali 0,8 sama dengan setengah VB kuadrat gitu ya. Sama dengan ini setengah VB kuadratnya di sini tambah 0 ya. Ini nanti kita bisa dapat bahwa besarnya VB kuadrat itu adalah 17,68 dan VB itu adalah akar dari 17,68 yaitu adalah 4,2 meter. Nah, kita bahas satu contoh lagi ya supaya afdol.
Ada sebuah palu sih? Ini balok ya maksudnya. Ada sebuah balok diketahui mempunyai massa 20 kg, kemudian jatuh meluncur ke bawah permukaan sepanjang bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat. Ya, ini sudutnya 30 derajat terhadap horizontal ya. Apabila benda tersebut bergeser selama 2 meter ya, tentukan. Jika bidangnya licin, tentukan kecepatannya ketika dia di bawah ini ya. Kalau tidak licin dan benda berhenti di titik bawah, tentukan besarnya gaya gesek ya. Oh, jadi ada dua kondisi nih di soal ini. Pertama, kalau lantainya licin ya atau bidang miringnya licin, kita disuruh untuk menentukan berapa kecepatan di sini. Yang kedua, jika bendanya ini tidak licin dan benda ini tepat berhenti di sini, berapa gaya gesekannya gitu antara benda ini dengan balok gitu ya. Antara balok ini dengan bidang gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu jika bidangnya licin ya. Nah, ini ada bidang ya, miring. Kemudian si balok ini berubah ketinggiannya. Ketika di sini berpindah sejauh 2 meter, dia berubah sampai sini. Apakah perubahan ketinggiannya 2 meter? Ya enggak, karena 2 meter ini miring kan. Berarti kita harus cari yang sebelah sini ya. Nah, mencari itu tinggal menggunakan trigonometri ya. Ketinggian awal itu bisa dihitung karena yang miring ini adalah 2 meter, maka yang ini kan di depan sudut tinggal dikali dengan sin ya. Jadi H itu adalah S kali sin 30. Sin 30 itu adalah setengah, jadi karena S-nya adalah 2, berarti H-nya itu adalah 2 dikali setengah yaitu 1. Jadi ketinggian awalnya adalah 1 meter ya. Sedangkan ketinggian akhirnya dia ada di bawah, ya ini kita anggap sebagai ketinggian 0 ya. Jadi H2-nya adalah 0. Nah, kemudian karena dia kecepatan dilepaskan gitu ya, artinya kecepatan awalnya adalah sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke teorema usaha dan energi bahwa W oleh gaya non-konservatif itu sama dengan delta K ditambah delta U ya. Karena tidak ada gaya gesek, maka WNK-nya atau kerja oleh gaya non-konservatifnya itu sama dengan 0, maka WNK ditambah delta K ditambah delta U sama dengan delta K ditambah delta U, WNK-nya itu sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan delta K ditambah delta U. Ya, kita masukkan, ya, ini sama seperti tadi ya. K2 dikurangi K1 tambah U2 dikurangi U1. Ya, kita masukkan aja nilai K itu adalah setengah MV kuadrat. Nilai U itu adalah MGH ya. Kita masukkan untuk masing-masing nilai, berarti setengah MV 2 kuadrat dikurang setengah MV 1 kuadrat itu ditambah dengan MGH 2 dikurang MGH 1 ya. Nah, kita masukkan nilai masanya adalah 20 ya, masanya adalah 20. Kemudian kecepatan akhirnya ini ditanya, kecepatan awalnya ini adalah 0, 0 kali berapa aja jadinya 0. MGH2 ini 0 juga, ketinggiannya di bawah ya 0. 0 dikali berapa juga 0, jadi tinggal MGH1 ya. M-nya adalah 20, G-nya untuk mempermudah kali ini boleh kita pakai 10 lah ya. Jadi 10. Jadi dapatlah ini ya, setengah kali 10 V2 kuadrat dikurang 0 karena ini tadi V-nya 0, ditambah MGH2-nya H2-nya adalah 0, ini jadinya 0. Jadi min 20 kali 10 yaitu 200 ya. Jadi setengah kali 10 kali 20 itu adalah 10. Jadi 10 V2 kuadrat itu min 200 sama dengan 0. Berarti V2 kuadrat itu adalah kalau dua-duanya nolnya dihabisin ya, jadi V2 kuadrat itu sama dengan 20. Berarti V2 itu adalah akar dari 20. Ya, ini min 200 pindah ke kiri jadi plus 200, kemudian nolnya coret 1 jadi tinggal 20 gitu ya maksudnya. Jadi ketika dia di bawah itu kecepatannya adalah akar 20. Nah, sekarang kita bahas kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu di mana terdapat gaya gesek antara balok dengan bidang. Terdapat gaya gesek, kemudian baloknya ini tepat berhenti ketika dia ada di bawah ini, ya. Jadi kondisinya seperti itu. Ini awalnya sama seperti tadi, kita hitung. Nah, ini bedanya adalah kecepatan akhir dan kecepatan awalnya sama-sama dengan 0, sama-sama 0 karena awalnya 0, akhirnya juga 0. Ya,
Awalnya dia 0, kemudian dia bergerak ke bawah, akhirnya dia berhenti gitu. Jadi kecepatan awal dan kecepatan akhirnya sama dengan 0. Kemudian ketinggian akhirnya adalah 0, ketinggian awalnya tadi sudah dihitung sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke teorema usaha energi ya. WNK sama dengan delta K ditambah delta U. WNK itu adalah usaha oleh gaya non-konservatif, di mana gaya non-konservatifnya di sini adalah gaya gesek ya. Gaya gesek. Berarti ini adalah gaya gesek dikali dengan perpindahannya adalah S ya. S-nya adalah 2 meter ya. S-nya adalah 2 meter. Perpindahannya ini dia 2 meter. Jadi Fgs kali S sama dengan delta K ditambah delta U. Delta K itu artinya energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, K2 dikurangi K1, sedangkan delta U itu artinya energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal, U2 dikurangi U1. Kita masukkan persamaan untuk K dan persamaan untuk U. Untuk K persamaannya adalah setengah mv kuadrat dan untuk U persamaannya adalah mgh ya. Nah, tapi kecepatannya sekarang karena awalnya dia 0, akhirnya juga 0, jadi sebelah sini 0 semua. Karena V2-nya 0, V1-nya juga 0 ya kan? Jadi ini 0. Nah, min MGH2 ketinggian di bawah itu sama dengan 0, min MGH1. M-nya ada 20, G-nya kita pakai 10, dan ketinggian awalnya itu adalah 1 meter. Jadi 20 kali 10 kali 1, jadinya min 200. Nah, S-nya adalah 2 ya. Perpindahannya adalah 2. Sehingga Fgs-nya itu adalah min 200 dibagi 2. Ini harusnya min 100 ya, bukan min 10 ya. Ini harusnya min 100. Jadi jawabannya adalah min 100. Nah, kenapa min? Ya itu tadi, karena gaya gesek itu berlawanan dengan gerak bendanya gitu ya. Jadi dia mengurangi energi kinetiknya. Jadi dia nilainya min. Nah, terakhir kita akan membahas mengenai daya. Ya. Saat kita membawa beban menaiki tangga gitu ya, baik dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan berlari ya, usaha yang dilakukan itu sama aja. Baik kalau kamu jalan ya naik ke atas tangga, dan ketika kamu berlari naik ke atas tangga, itu kerjanya sama aja. Kan yang tadi ya, kerjanya itu bakal sama dengan perubahan energi potensialnya. Kemudian perubahan energi potensialnya sama, karena ya tinggi tangganya, mau kamu lari mau kamu jalan itu tetap segitu kan. Artinya apa? Artinya usahanya itu sama aja. Tapi kenapa ketika kita berlari itu lebih melelahkan ya? Lebih capek kan ketika kamu lari ya? Lebih capek nunggu dia sih sebenarnya. Nunggu kepastiannya lebih capek. Nggak, lebih capek ketika kamu lari ya. Nah, kenapa lebih capek? Nah, itu berkaitan dengan suatu besaran yang namanya daya. Ya, daya itu adalah laju usaha terhadap waktu ya. Jadi P sama dengan dWdt. Nah, dWdt itu dw-nya sebentar. Oh, ini ada yang loncat nih. Ya, dw itu kan W itu kan sama dengan ini ya, tadi ya, F kali S ya. F kali S sedangkan atau F kali dx ya. F kali dx per dt itu sama dengan V ya. Jadi bisa kita dapat bahwa daya itu adalah F kali V. Ini sorry, ada yang loncat ya. Jadi bisa juga ditulis seperti ini, bahwa P itu sama dengan dWdt, bisa juga P sama dengan F kali V. Jadi ketika kamu berjalan atau ketika kamu berlari, itu W-nya sama aja, usahanya sama aja. Yang beda adalah T-nya. Jadi ketika T-nya besar, maka dayanya kecil. Ketika waktunya kecil, maka dayanya besar. Ketika kita berlari, itu kita waktunya kan lebih kecil ya. Ketika kita berlari, usahanya itu lebih kecil. Artinya kita mengeluarkan dayanya itu lebih besar. Makanya kita terasa lebih capek gitu. Nah, daya itu bisa juga dikatakan sebagai ukuran seberapa cepat kerja itu dilakukan ya, atau laju kerja kan gitu ya. Jadi kerja yang dilakukan setiap satu satuan waktu gitu. Jadi gitu ya, P itu sama dengan dW per dt.
Atau bisa juga ditulis sebagai F kali V. Ya, demikian pembahasan mengenai video kali ini ya, video mengenai usaha dan energi. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian silakan dikerjakan latihan-latihan soalnya. Kurang lebih bisa dilihat dari contoh-contoh soal yang diberikan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.